Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai respon imun bawaan. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bawaan. Jadi bawaan itu adalah sebuah respon yang dari sejak lahir sudah keberadaannya sudah ada dalam tubuh manusia. Jadi fungsi salah satu dari respon imun bawaan adalah untuk memulai dan men-trigger atau menciptakan adanya respon imun adaptif, ya, yang fungsi ini diperantarai oleh satu sel yang dikatakan sebagai sel dendritik atau antigen presenting cell. Respon imun bawaan ini diperankan oleh beberapa sel yang utama. Ada makrofagositus, ada granulositus, ya, di dalamnya termasuk neutrofil, eosinofil, basofil, dan lain-lain. Kemudian yang penting di sini ada natural killer cell. Natural killer cell ini atau NK cell ini merupakan sel yang berasal dari progenitor jenis limfoid. Namun, seperti kita ketahui, sel-sel yang biasanya berperan dalam respon imun bawaan itu berasal dari progenitor mieloid seperti neutrofil, makrofagositus, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, ini merupakan sebuah sel yang unik. Dikatakan sebagai innate lymphoid cell. Jadi dia sel limfoid yang berperan pada respon imun bawaan. Nah, peran dari NK sel ini ya berfungsi untuk membunuh atau melepaskan granula-granula pada sel yang sudah terinfeksi oleh virus, ya, oleh virus. Kemudian respon-respon imun bawaan yang terjadi itu memberikan suatu inflamasi, kemudian aktivasi komplemen, kemudian melakukan fungsi fagositosis, dan akan menghancurkan patogen itu. Nah, kita bahas dari inflamasi. Mengapa sebuah respon ini menghasilkan inflamasi? Kita harus mengetahui bahwa inflamasi itu merupakan suatu mekanisme tubuh untuk membuat patogen-patogen tersebut dapat lebih mudah dikenali oleh sel-sel imun adaptif. Nah, inflamasi ini sebenarnya sangat penting, ya, karena bahwasannya kalau tidak terjadi inflamasi maka patogen-patogen tersebut bisa dapat menyebar dengan cepat ke bagian-bagian tubuh yang lain. Namun, inflamasi ini tidak boleh terjadi pada mukosa, harus dihindari dengan berbagai mekanisme lainnya. Tapi kalau dia terjadi pada bagian jaringan-jaringan seputan atau daerah-daerah yang lain, itu sangat berfungsi dengan fungsinya itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian aktivasi komplemen. Aktivasi komplemen ini memudahkan, ya, patogen-patogen itu supaya bisa dengan lebih mudahnya difagositosis dan dihancurkan. Kemudian nanti ini fagositosis, ini adalah fungsi dari makrofagositus, ya, kemudian oleh neutrofilus dan lain-lain. Kemudian ini destruksi dari patogen ini merupakan bagian dari aktivasi komplemen, fagositosis, dan membran attack kompleks. Jadi ada bagian-bagian pada sistem komplemen yang fungsinya untuk menyerang, ya, membran patogen, sehingga nanti patogen tersebut tidak dapat bertahan hidup karena membrannya sudah pecah. Kemudian di sini kita harus memahami juga pada sistem imun bawaan
itu disusun oleh yang pertama ada kulit dan mukosa. Nah, tadi yang saya katakan di mukosa harus dihindari respon bawaan mengenai inflamasi ini karena bisa berbahaya dalam fungsi fisiologis tubuh. Kemudian ini tadi sel-sel yang berperan, kemudian ini bagian yang lainnya lagi sistem komplement. Baik, kita akan bahas mengenai awal mulanya sebuah patogen bisa masuk ke dalam tubuh, tetapi ada beberapa pertahanan ya yang warna biru ini adalah beberapa pertahanan yang berfungsi untuk menghindari atau mencegah supaya patogen masuk. Yang pertama adalah pertahanan anatomis ya. Pertahanan anatomis inilah yang kita sebut tadi adalah kulit dan mukosa. Itu disebut sebagai pertahanan anatomis. Nah, ketika pertahanan anatomis dari tubuh, pertahanan yang paling depan sudah dibobol oleh patogen, sehingga tidak sanggup lagi mempertahankan fungsi pertahanan, kemudian akan menginfeksi jaringan. Nah, patogen tersebut akan dikenali oleh sel-sel yang tidak spesifik, ya. Sel-sel yang tidak spesifik ini seperti makrofagositus, kemudian ada sel-sel lainnya nanti seperti neutrofilus. Nah, ketika makrofagositus dan neutrofilus itu tidak sanggup dalam menghancurkan patogen, maka akan terjadi perekrutan dari sel-sel efektor. Di sini ada terjadi adalah early induced innate response, ya. Kemudian di sini dari patogen tersebut akan dikenali PAMS, ya. PAMS. PAMS itu apa? PAMS itu adalah pola molekuler dari patogen associated molecular patterns. Jadi seperti bakteri gram negatif mungkin polanya adalah lipopolisakarida, atau gram positif asam lipotekoat atau asam tekoat. Jadi pola-pola itu ya, misalkan seperti kunci itu akan dikenali oleh gembok, misalkan seperti itu. Gemboknya itu ada di mana? Gemboknya itu ada di dalam sel-sel makrofag, sel-sel yang lain gitu ya, sehingga nanti dia akan bisa menghancurkan agen infeksius itu ya. Dan ketika dalam fase ini juga tidak berhasil, maka antigen tersebut akan ditransportasikan, akan dibawa oleh suatu antigen presenting cell ke organ limfoid supaya dikenali sama sel T naif, dan nanti sel T akan mengenalkan antigen itu ke sel B, sehingga nanti akan diproduksi adalah antibodi. Kemudian antibodi akan menghancurkan infectious agent. Ini adalah pertahanan terakhir. Jadi dari kulit sampai ke proses sel B, sel T, sehingga proses antibodi tercipta dan akan membantu sistem pertahanan tubuh dan lebih masif lagi. Nah, sehingga tubuh bisa nanti akan menghancurkan bakteri ini. Namun proses dari sistem imun bawaan yang berada di bagian atas sampai sistem imun adaptif itu bukan merupakan sistem yang istilahnya sistem yang terpisah, namun dia continuous atau berkelanjutan, dan sistem ini juga saling berhubungan satu sama lain. Jadi sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif, dia jenis keberlangsungannya, jenis prosesnya itu tidak reversible, melainkan dia bisa meskipun dia lagi dalam proses sistem imun adaptif, dia juga bisa meningkatkan kemampuan sistem imun bawaan. Jadi dia sifatnya tidak satu arah, melainkan seperti siklus saling berhubungan. Baik.
Nah, kita masuk ke sistem imun yang bawaan dulu ya. Yang pertama yaitu kulit ya, kulit dan mukosa. Nah, di kulit kita lihat di situ, di kulit ini merupakan lapisan terluar tubuh ya, dan dia itu terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama yang paling profunda adalah stratum basale, di mana stratum basale ini sifatnya adalah stem cell ya. Jadi dia itu bisa berdiferensiasi dan berproliferasi ya untuk membentuk misalkan sel-sel yang di atasnya sudah terkelupas mungkin atau sudah rusak, maka stratum basale, sel-sel yang pada stratum basale akan berdiferensiasi membentuk sel-sel yang baru. Kemudian stratum spinosum di mana terdapat banyak badan lameral yang di sini memproduksi lipid-lipid yang berfungsi untuk menahan air agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan dan juga sebagai barier untuk jenis-jenis patogen yang tidak suka lemak supaya tidak masuk. Kemudian di sini juga ada pertahanan secara kimia yang di sini lebih pertahanan secara di sini pertahanan secara mekanik ya, secara bentuk ya mekanik. Kemudian dengan adanya tight junction atau jonula occludens sehingga tersusun rapat ya, memungkinkan bakteri tidak mudah masuk. Kemudian di sini lebih ke kimiawi karena ada substansi kimia berupa lemak. Nah, kemudian ada juga di sini beta defensin ya, ataupun katelisidin dan lain-lain. Kemudian kita lihat di lapisan mukosa, terutama mukosa paru-paru, ya, mukosa respiratorius. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk sel yang memungkinkan fungsi pertahanan tubuh. Salah satunya adanya berupa silia yang akan menggerakkan debris-debris supaya bisa dikeluarkan ya melalui mekanisme batuk ataupun bersin dengan adanya rangsang-rangsang dari stimulus saraf. Kemudian di situ selain ini dia juga berfungsi untuk menghasilkan sebuah mukus oleh glandula dari glandula-glandula yang berada di lamina propria ya. Kemudian dia menghasilkan mukus untuk menjebak atau mentrap debris-debris atau patogen yang sudah masuk di dalam sini. Nah, kemudian di sini juga menghasilkan suatu substansi kimia berupa alpha defensin dan lain-lain. Sama seperti lapisan mukosa di sistem respiratorius, di sistem tractus digestivus juga menghasilkan substansi kimia seperti alpha defensin, REC3 oleh selula panentis ya, sel panet. Kemudian di situ ada makrofag yang berada di lamina propria, kemudian ada sel goblet yang menghasilkan mukus ya, sehingga dan yang penting juga ada suatu mikroba komensal. Nah, ini sangat penting untuk pertahanan tubuh, untuk sistem imun, untuk juga menghasilkan suatu substansi misalkan vitamin K, sintesis vitamin K. Jadi ini keberadaan dari mikroba komensal ini sangat penting ya, berada di dalam dengan konsentrasi tertentu dan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dan dengan kestabilisan dari membran epitel-epitel yang di mana dia berada ya. Kalau fungsinya baik, maka ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, mikroba tersebut ya. Kemudian kita lihat ke sistem komplement. Nah, jadi pada sistem komplement ini merupakan suatu sistem yang merupakan ya tersusun dari suatu protein ya yang dia itu konsentrasinya sangat tinggi jika terjadi inflamasi akut. Jadi dia acute inflammation protein. Jadi dia merupakan salah satu acute inflammation protein dan kita tahu jenis protein dari sistem komplement ini adalah C atau C reaktif protein ya.
di mana C-reaktif protein merupakan suatu protein yang berada di dalam plasma darah, ya. Dan kita tahu protein plasma darah itu ada yang albumin, fibrinogen, globulin, ya. Jadi C-reaktif protein yang di sistem komplement ini merupakan bagian dari beta globulin protein. Salah satu bagian dari beta globulin protein. Nah, dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai jalur, ya, ada 3 jalur yang berperan dalam sistem komplement. Pertama adalah jalur lektin, kemudian ada jalur klasik, dan terakhir ada jalur alternatif. Kita akan membahas ketiganya, dan yang terpenting sebenarnya adalah ketiga jalur ini, yang terpentingnya adalah menghasilkan C3B. Ya, menghasilkan C3B, itu aja. Yang inti dari ketiga jalur ini menghasilkan C3B. Ya, selain menghasilkan C3B, yaitu fungsi yang ketiga ini. Fungsi fagositosis, fungsi inflamasi, dan fungsi membran attack kompleks. Saya ulangi, selain menghasilkan C3B, fungsi dari sistem komplement adalah fungsi fagositosis, ya. Nanti kita akan bahas fungsi inflamasi, ya, dan fungsi membran attack kompleks atau MAC. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Ya, jalur klasik. Ya. Jalur klasik ini merupakan sebuah jalur yang dimana dia itu dibantu oleh keberadaan antibodi. Ya. Jadi karena adanya antibodi, ya, dia akan setelah kita lihat di sini, ketika antibodi misalkan dia akan mengikat bakteri patogen, ya, di sini bakteri patogen ada antibodinya, pada gambar ini tidak terlihat. Nah, nanti ketika antibodinya sudah melekat pada patogen, kemudian akan menginisiasi seperti ini. Menginisiasi protein komplement C1S untuk berikatan juga pada bakteri ataupun patogen lainnya, sehingga C1S ini juga akan memecah C4 menjadi C4A dan C4B. Nah, C4B kemudian akan memecah C2 menjadi C2A dan C2B. Nah, C2A akan berdekatan dengan C4B. C4B2A merupakan suatu kalau kita katakan protease, ya, yang disebut sebagai C3 konvertase. Nah, C4B2A merupakan C3 konvertase. Itu maksudnya apa? Jadi struktur C4B2A adalah struktur yang dapat mengkonvertase C3. Sehingga C3 dapat berubah menjadi C3A dan C3B. Saya ulangi, struktur C4B2A merupakan konvertase C3 atau yang dapat yang mengubah C3 sehingga C3 dapat berubah menjadi C3A dan C3B. Nah, struktur C4B2A3B nantinya menjadi C5 konvertase. Ya, nanti akan kita bahas untuk membran attack kompleks proses ini. Proses membran attack kompleks itu digunakan diinisiasi oleh C5B yang proses pemecahan C5-nya diinisiasi oleh C4B2A3B. Ya, itu ya, C4B2A3B. Ini nanti C5 konvertase. Nah, kita masuk, jangan kita dulu lihat ke sini. Kita perhatikan sama-sama di bagian C3 konvertase dulu untuk membahas bagian yang ini. Jadi, sudah terbentuk C3B oleh tadi siapa? C4A2B yang disebut C3 konvertase yang mengubah C3 menjadi C3A dan C3B. Jadi C3B semakin banyak. Sehingga nanti
Kita akan lihat sebentar ke sini. C3b akan berlekatan di dinding dari bakteri, ya, di membran dari bakteri, ya, pada reseptornya. Kemudian dengan adanya perikatan dengan sistem komplement, bakteri dengan sistem komplement seperti di sini C3b, maka C3b ini lebih mudah untuk dikenali oleh makrofag karena di makrofag ada suatu reseptor CR1. Nah, kemudian CR1 sudah berlekatan dengan C3b. Nah, kalau begini dia tidak bisa di fagositosis. Ya, dia cuma bisa di, ini namanya apa? Perlekatan ini namanya opsonisasi. Dia hanya bisa diopsonalisasi dan hanya bisa dikenali. Dan dia tidak bisa difagositosis seperti ini. Nah, fungsi ini harus dibutuhkan suatu protein komplement lain, yaitu C5A. Nah, dari mana asalnya C5A? Inilah kita masuk ke bagian yang ini. Ya, bagian yang ini saya rasa saya tidak jelaskan lektin, jalur lektin, karena jalur lektin tadi polanya sama, cuman yang berperan tadi di sini adalah C1S yang mengubah C4 menjadi C4A dan B, tapi di sini adalah MASP2, ya, yang mengubah itu, dan yang fungsi lainnya sama. Kemudian ini jalur alternatif. Nah, tadi saya katakan perbedaannya itu tidak juga banyak dengan jalur klasik. Yang di sini saya jelaskan secara singkat. C3b nanti yang sudah terbentuk oleh jalur klasik itu akan berikatan dengan faktor B, ya. Kemudian ada faktor D yang memecah faktor B menjadi BA kecil dan B kecil. Nah, faktor D tadi memecah B menjadi BB dan BA. BB akan berikatan dengan C3b dan akan terhidrolisis dan menghasilkan C3b. Nah, fungsinya apa jalur alternatif? Ini fungsinya hanya untuk amplifikasi supaya C3b ini makin banyak dan memudahkan proses yang ini tadi. Proses opsonisasi. Nah, bagaimana tadi saya lanjutkan proses fagositosis terjadi. Nah, proses fagositosis terjadi karena adanya protein konvertase yang tadi C4B2A3B yang saya katakan sebagai C5 konvertase. Jadi C5 konvertase akan mengubah C5 menjadi C5A dan C5B. Nah, C5A akan berperan berikatan pada C5A reseptor sehingga memudahkan fagositosis bukan memudahkan supaya bisa. Jadi kalau tidak ada ya tidak bisa difagositosis. Tapi kalau ada C5A maka fagositosis bakteri akan terjadi. Kemudian yang B-nya untuk apa? C5B-nya ini akan merekrut C6 dan C7 dan akan berikatan membentuk kompleks C5B67. C5B67 akan berikatan dan mengundang C8 dan C9. Dengan terakhir mengundang C9, maka mereka dapat membentuk sebuah por atau lubang atau melubangi dari bakteri ini, melubangi membran lipid bilayer dari bakteri ini, sehingga isi dari dalam bakteri akan keluar dan bakteri akan mati. Nah, itulah proses dari membran attack kompleks yang saya bicarakan di sini. Jadi fungsi ini selalu berkaitan ya dengan opsonisasi ya dan fagositosis ya, tadi diperankan oleh C3 konvertase C4B2A ya, sehingga nanti akan juga memecah C3 menjadi C3A dan C3B. Nah, C4B2A C4B2A3B yang berperan dalam C5 konvertase ya, di mana C5B-nya itu menginisiasi proses membran attack kompleks. Nah, namun kemana semua fungsi dari yang C3A? Kemudian yang tadi ini sebagai C5B sebagai fungsi untuk membran attack kompleks dan fungsi C5A juga sudah diketahui, tapi yang C3A, C4A ya, di sini ada C4A ya,
fungsinya dengan C5A itu berfungsi dalam respon untuk inflamasi ya. Jadi C3A, C5A dan juga ada C4A ya, dia dapat merekrut fagositik sel ya pada sisi infeksi ya. Jadi mempromosikan inflamasi sehingga C3A, C4A, C5A itu tadi menginisiasi atau mempromosikan inflamasi, kemudian juga sebagai faktor kemotaksis ya, kemotaksis atau kemokin ya, mengatraksi atau menarik sel-sel fagositik lainnya ke daerah inflamasi. Itu fungsi yang AAA-nya. Yang fungsi yang BB-nya tadi seperti C3B dalam opsonisasi bakteri. Kemudian ada juga di sini C5A untuk supaya dia bisa difagositosis. Kemudian di sini ada C5B menginisiasi proses membran attack kompleks. Ya. C4B tadi berfungsi untuk berikatan dengan C2A, membentuk C3 konvertase, dan nanti berikatan terakhir dengan 3B, C4A, 4B, 2A, 3B yang membentuk C5 konvertase. Ini tadi sudah saya terangkan. Nah, ini ada hubungan antara respon imun bawaan dan respon imun adaptif. Itu hubungannya. Saya ingin mengatakan bahwa komplemen itu berhubungan dengan antibodi. Di mana kalau antibodi yang tadi saya katakan berlekatan pada patogen, antibodi akan mengaktifasi komplemen sehingga komplemen juga akan berikatan dengan patogen. Jadi di sini ada ikatan antara antibodi dengan patogen yang enggak ada gambarnya di sini, dan juga tambahan dari ikatan komplemen dengan patogen. Jadi itu membentuk opsonisasi dan netralisasi. Kemudian dengan adanya komplemen dari C5A akan memudahkan fagositosis dari bakteri tersebut. Ini maksud saya yang tadi saya katakan. Kemudian ada juga tadi ya sel NK yang merupakan bagian dari respon imun bawaan ya, yang akan mengaktifkan berperan dalam sitotoksisitas yang dibantu juga oleh sel T ya. Sel T kalau di sini kebanyakan untuk menghancurkan virus, maka sel T yang berperan adalah sel T sitotoksik atau CTL. Baik, sekian paparan yang saya berikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Visi.